306 Haruskah kita mundur? Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, keheningan. Di semua kota markas bumi, banyak sekali orang yang benar-benar terdiam. Di Eropa, kota markas Paris. Sekelompok orang yang berunjuk rasa mengangkat kepala mereka penuh harap saat mereka menonton layar. Ya, mereka memprotes ditinggalkan oleh para pemimpin negara mereka. Mereka meminta agar eselon atas bumi keluar dan bekerja sama dengan keluarga Nuolan San. Namun, itu hanya karena bumi tidak memiliki kemampuan bertahan terhadap keluarga Nuolan San. Tidak ada yang ingin berakhir menjadi budak, kecuali jika pikiran mereka sudah kacau. Kelompok orang ini tidak ingin menjadi budak, jika ada cara untuk tidak tunduk kepada keluarga Nuolan San sambil mendapatkan kebebasan dan kehidupan mereka, mereka pasti akan bersedia. Luo Feng, itu sebenarnya Luo Feng, lihat layarnya, sepertinya kelompok alien ini mungkin juga dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam itu. Kekaisaran Gunung Naga Hitam ini adalah sebuah negara di alam semesta. Luo Feng berasal dari bumi, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin planet dalam skala alam semesta? Dan juga bumi, pemimpin kita. Siapa yang tahu? Dalam hal pengetahuan, manusia bumi tidak bodoh. Dari pidato yang disiarkan Luo Feng kemana-mana, mereka dengan mudah menyimpulkan. Kekaisaran Gunung Naga Hitam sangat kuat di tingkat kekaisaran, jauh lebih kuat daripada keluarga Nuolan San yang tampaknya besar dan luas ini. Dan kebanggaan bumi mereka, Luo Feng, telah menjadi pemimpin planet dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kegembiraan, jika bumi ingin bercampur dengan alam semesta, dan ada seseorang yang menjadi pemimpin mereka, manusia bumi pasti berharap orang tersebut adalah penduduk asli mereka. Terlebih lagi, karena Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir telah mencapai status dewa di bumi, bagi mereka untuk menjadi pemimpin bumi, hampir tidak akan ada penolakan di bumi oleh siapapun. Siapa yang tahu apakah kata-kata Luo Feng akan menghasilkan sesuatu? Keluarga Nuolan San ini bahkan tidak tahu apakah harus mundur atau tidak. Semua orang khawatir, 6 pangkalan bertahan hidup besar bumi. Luo Feng, status pemimpin planet ini, apakah itu akan membantu kita? Sebuah kekaisaran di alam semesta, tidak mungkin sama persis dengan yang kita lakukan di bumi, itu mungkin tidak akurat. Lihat saja, akan segera ada hasilnya. Di bumi, apakah itu miliaran orang biasa, atau eselon atas, mereka semua menunggu untuk melihat reaksi keluarga Nuolan San. Luo Feng dan dua lainnya duduk di dalam kapal, melanjutkan perjalanan kembali melalui ruang gelap. Alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam. Di dalam ruang pribadi restoran, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir menyaksikan layar yang mengambang di hadapan mereka, menjaga kontak dengan Su Sin, apa yang terjadi? Luo Feng bertanya, apa reaksi keluarga Nuolan San, apakah mereka mundur? Pemindaian satelit menunjukkan bahwa kedua kapal perang masih diparkir di atas lautan Pasifik, tidak ada gerakan. Su Sin sangat khawatir, mungkin orang-orang dari keluarga Nuolan San sedang mendiskusikan sesuatu. Tidak ada gerakan, alis Luo Feng berkerut, mereka punya nyali untuk tidak pergi. Di samping itu, mata Dewa Petir berbinar, jika mereka tidak pergi, kami akan merekam tindakan mereka dan mengirimkannya ke markas kekaisaran, menamai mereka sebagai bajak laut luar angkasa. Kekaisaran Gunung Naga Hitam adalah peradaban tingkat menengah yang sangat kuat di alam semesta. Mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika itu adalah keluarga yang sangat besar, itu sulit dikatakan. Tetapi keluarga Nuolan San, melawan Kekaisaran Silver Blue atau tingkat atau kekaisaran itu, akan menjadi pil yang sulit untuk ditelan. Namun melawan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, mereka hanyalah semut. Dewa Petir berkata dengan percaya diri. Kata-kata ini membuat Hong dan Luo Feng mengangguk. Tidak masalah apa yang kita katakan. Alis Luo Feng berkerut, kita hanya bisa melihat apa yang mereka putuskan untuk dilakukan. Luo Feng dan dua orang lainnya tetap berhubungan dengan bumi, diam-diam menunggu kabar dari sisi itu. Bumi, di udara di atas lautan Pasifik. Dua kapal perang antar bintang besar mengambang di udara, di salah satu ruang kendali mereka, 8 pewaris berdiri, mengamuk dan kesal. Kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa karena menemukan bola bundar besar yang aneh sebelumnya semuanya hilang dari pikiran mereka, sekarang yang tersisa hanyalah frustrasi. Pemimpin bumi, bumi ini benar-benar memiliki seorang pemimpin. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Siapapun akan tahu, saat keluarga Nuolan San memilih untuk tidak mundur dari bumi, mereka akan mendapat konsekuensi serius. Pemimpin bumi, yang berarti semua orang di bumi adalah milik dan wilayahnya. Menyerang wilayah seseorang ditambah terlibat dalam penjarahan yang tidak beralasan, perilaku semacam ini jelas tidak diizinkan oleh kekaisaran, mereka akan segera dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Bajak laut luar angkasa, atau juga dikenal sebagai bandit luar angkasa. Mereka dibenci oleh setiap kekaisaran besar, mereka segera dibunuh. Ikuti aku untuk bertemu dengan kepala suku. Pula berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, 7 lainnya menurut. Berita semacam ini, mereka hanya bisa membiarkan kepala suku memutuskan tindakan mereka. Setengah menit kemudian, alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam. Di dalam ruang tamu villa yang mewah, 8 pewaris berdiri tegak, di hadapan mereka sebuah layar melayang dan layar itu menampilkan 2 orang. Satu adalah kepala suku saat ini Yuke Nuolan San dan kepala suku tetua Dewen Nuolan San. Guru, tetua, ini adalah rekaman siaran publik di bumi sebelumnya. Pula berkata dengan hormat, rekaman itu segera diputar. Ketika mereka mengatakan bukti kepemilikan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, ekspresi kedua kepala suku itu menjadi jelek, terutama selama rekaman. Luo Feng bahkan mengeluarkan konstitusi dan membacanya, ini membuat mereka semakin marah. Tinggalkan wilayahku segera, jika tidak, keluarga Nuolan Sanmu akan mendapatkan status bajak laut luar angkasa dan menanggung murka pasukan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kalimat terakhir rekaman itu, membuat kedua kepala itu kehilangan kata-kata. Ada harta karun besar di bumi sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba menjadi wilayah orang lain. Bumi, apakah ini wilayah Luo Feng? Yuke tidak bisa mempercayainya. Ya, guru, aku baru saja memeriksa. Memang ada catatan di dalam kekaisaran, Luo Feng pasti baru saja menjadi pemimpinnya hari ini. Bula menambahkan, bajingan, Yuke Nuolan San menggigit dengan marah. Siapa Luo Feng ini? Keluarga yang mana? Tetua di sebelahnya mengerutkan alisnya dengan ketidakpuasan. Dia adalah salah satu dari 3 prajurit teratas di bumi, levelnya saat ini seharusnya adalah Star Traveler level 9, aku memperkirakan begitu. Bula berkata dengan hormat, apa? Seorang Earthling. Kepala itu menatap dengan mata terbelalak. Earthling, seorang aborigin dari planet aborigin, tiba-tiba menjadi pemimpin planet. Orang harus tahu bahwa untuk membeli sebuah planet, bahkan orang yang menemukannya mendapatkan harga diskon. Untuk planet seperti bumi yang merupakan planet kehidupan dengan tingkat harga tertinggi, akan membutuhkan setidaknya 3 triliun dolar naga hitam. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi orang normal, itu sebabnya dia bertanya dari keluarga mana dia berasal. Ya, seorang Earthling. Pula mengangguk, mungkin bumi memiliki beberapa harta yang dia jual dan dapatkan cukup banyak. Harta karun bumi. Kedua kepala itu memikirkan kapal alam semesta automaton, merasakan sedikit kerugian. Itu adalah kapal automaton, level terendah adalah kelas D. Jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan keluarga Nuolan San mereka. Operasi kapal semacam ini, atau bahkan untuk menaklukkannya, dengan pertahanan pintu masuknya, setidaknya membutuhkan level semesta 5 atau 6 untuk memiliki harapan untuk menerobos masuk. Guru, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Bula berkata dengan gugup. Tetua, haruskah kita mundur? Para pewaris lainnya juga sangat khawatir. Kita tidak punya banyak waktu untuk ragu, semakin lama kita tinggal di bumi, semakin besar kemungkinan kita akan dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Pula berkata dengan cemas. Kepala Yuke Nuolan San menggigit dengan marah, bajingan. Luo Feng itu, aku ingin membunuhnya. Mundur, ekspresi tetua itu jahat, dia mengutuk pelan. 8 pewaris tercengang. Tetua, Yuke Nuolan San tampak terkejut saat dia menatap tetua itu, apakah kita akan menyerah begitu saja? Tetua itu berkata dengan marah, Yuke, apakah kamu sudah pikun? Jika kita tidak menyerah seperti ini, tidak peduli seberapa berharganya kapal automaton itu, apa gunanya? Saat kita menjadi bajak laut luar angkasa, tentara kekaisaran akan menghancurkan seluruh keluarga kita tanpa masalah sama sekali. Jangan bilang, hanya karena harta karun bumi, kau rela mengorbankan seluruh keluarga. Kita, Yuke Nuolan San ragu-ragu, ya, kita bisa melarikan diri. Namun seluruh keluarga Nuolan San, dibangun dari kerja keras leluhur kita selama bertahun-tahun. Jangan bilang kau ingin semua ini sia-sia.
Tetua itu memarahi. Yuken Nuolan San terdiam. Itu benar, leluhur saat itu, yang juga dikenal sebagai Nuolan San, pendiri keluarga, secara mandiri menciptakan keluarga Nuolan San. Dengan nama belakang keluarganya, memperkuatnya selama puluhan ribu tahun sebelum benar-benar mampu membuatnya maju ke tingkat seperti sekarang. Mundur, tetua itu memberi perintah. Yuken Nuolan San mendesah pelan. Pula dan ahli waris lainnya menatap kedua kepala itu sebelum menurut, ya. Di bumi, mengikuti perintah Pula dan ahli waris lainnya. Anggota keluarga Nuolan San yang awalnya tersebar di seluruh dunia dengan cepat langsung kembali ke kapal perang untuk berkumpul. Mengenai seluruh proses mundur, karena mereka sudah mundur, keluarga Nuolan San pasti tidak akan merahasiakannya. Faktanya, mereka melakukannya secara terbuka di depan umum, memberitahu pemimpin bumi dan tidak memiliki alasan untuk melaporkan kembali ke pengadilan kekaisaran alam semesta. 6 kelangsungan hidup yang hebat pangkalan. Melalui satelit, eselon atas bumi semua melihat dengan jelas keluarga Nuolan San dengan sejumlah besar orang dan pasukannya dengan cepat berkumpul di kapal perang. Haha, mereka mundur. Mereka benar-benar mundur. Mereka sudah mulai mengumpulkan semua orang dan semuanya. Satu persatu, mereka semua memasuki kapal perang. Kita menang. Kita menang. Kemenangan. Eselon atas bumi yang sangat bersemangat, dengan sengaja berteriak keras, menunjukkan kegembiraan mereka. Dan berita ini dengan cepat mencapai Luo Feng dan dua lainnya di ruang gelap yang jauh melalui Susin. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir melihat ke layar, bahwa pasukan keluarga Nuolan San berkumpul dari seluruh dunia, memasuki kapal perang. Sepertinya mereka benar-benar mundur. Mata Dewa Petir berbinar. Jangan cemas. Hong menatap layar. Mari kita tunggu kapal perang benar-benar meninggalkan bumi sebelum berkata. Kita akan segera berhasil. Luo Feng juga menahan napasnya saat menunggu. Menunggu dua kapal perang meninggalkan bumi. Gemuruh. Dua kapal perang antar bintang yang sangat besar, di bawah pengawasan banyak satelit bumi, akhirnya mulai meningkatkan kecepatan mereka dan terbang ke atas, dengan cepat meninggalkan atmosfer. Seluruh pemandangan ini, disiarkan langsung ke setiap negara di bumi, setiap televisi rumah tangga pangkalan, layar komputer. Hari ketika kami menahan napas, hari yang membuat kami semua ketakutan, hari yang membuat kami putus asa. Awalnya kami sudah menyerah, berpikir bahwa kami semua akan ditaklukkan oleh keluarga Nuolan San dari alam semesta, namun, ketika proyeksi 3D yang sangat besar itu muncul di udara, melihat gambar itu, kami teringat saat itu, gambar terhormat yang terikat tugas yang terjun ke kedalaman laut untuk bertarung dengan binatang pemakan. Ya, kami telah ditaklukkan olehnya, dia adalah pahlawan sejati. Ya, pahlawan. Di televisi, reporter tidak dapat mengendalikan emosinya saat air mata terus mengalir. Di setiap televisi di setiap negara, adegan yang disiarkan adalah adegan yang sama, namun masing-masing menggunakan bahasa mereka sendiri untuk berbicara. Kemenangan. Kita menang, kita menang, haha. Beberapa orang yang duduk diam dan memprotes yang sedang menonton layar besar, adegan dua kapal perang besar yang bersiap dan pergi, semua melompat, berteriak dengan gembira. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, ketiganya yang, saat mereka mengetahui tentang invasi yang diharapkan dari keluarga Nuolan San, mempertaruhkan nyawa mereka dan memasuki alam semesta untuk bertarung demi satu-satunya kesempatan bumi kita untuk bertahan hidup. Mereka berhasil, ya, ketiganya telah berhasil. Di televisi, mereka memutar rekaman kegembiraan Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir yang tak tertandingi. Rekaman ini adalah sesuatu yang dikirim Luo Feng dan dua orang lainnya melalui jaringan alam semesta virtual. Terlalu emosional, aku jadi gila. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta, Dewa Petir sangat gembira. Sejujurnya, ketika aku melihat seluruh bumi, setiap pangkalan, setiap tempat, banyak sekali orang bersorak dan merayakan, dengan orang-orang berlutut dan mencium tanah. Aku merasa sangat emosional, seluruh tubuhku menggigil. Aku tahu, ini ras kita, akar kita, mereka adalah sesama manusia, sesama manusia. Ya, kita berhasil, berhasil. Hong tenang, matanya juga basah. Aku juga tidak tahan untuk tinggal di sini di jaringan alam semesta virtual lagi. Keadaan emosional Luo Feng sangat tinggi. Melihat seluruh situasi bumi yang dikirim, aku merasa sangat emosional sampai kepalaku pecah. Aku ingin pulang, ke bumi. Luo Feng berteriak di dalam ruang kendali kapal, aku ingin kembali ke bumi sekarang, kembali ke sana sekarang. Aku juga,
Dewa Petir mengangguk. Ya, kembali ke rumah. Hong mengangguk. Mereka sangat emosional. Kapal pengintai alam semesta terus melaju di dalam ruang gelap, menuju koordinat bumi. Tidak seperti kegembiraan yang dialami manusia bumi dan Luo Feng. Orang-orang di dua kapal perang keluarga Nuolan San sangat marah. Kapal perang terdepan, 8 pewaris berada di ruang kendali. Tidak ada satupun senyum yang bisa, bajingan. Kotoran anjing. Bagaimana jadinya seperti ini? Luo Feng ini, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin bumi, dan secepat itu? Suasananya dingin dan tegang, itu bisa membuat orang gila. Pula mengernyitkan alisnya sedikit, pewaris lainnya melihat ke arahnya, Pula berkata dengan sungguh-sungguh, kepala ingin bertemu denganku. Setelah menyelesaikan itu, dia segera pergi ke kabinnya sendiri, di dalam jaringan alam semesta virtual. Kepala saat ini Yuke Nuolan San dan yang lebih tua Dewen Nuolan San berdiri di sana. Dengan hormat, di samping mereka, berdiri seorang pria yang sangat kurus. Matanya tampak sangat ganas dengan telinga runcing. Dia mengenakan seragam tempur hijau. Tua, di dadanya ada medali kapak yang aneh. Untuk keluarga, memikirkanku, pria ini sangat marah, itu tidak berarti apa-apa bagi keluarga. Saat itu ketika aku memulai semua ini dari awal dan membangun seluruh keluarga. Aku bisa melakukannya lagi jika perlu. Yang terpenting adalah kekuatan. Itu kekuatan, apakah kalian semua mengerti? Sekarang aku sudah berada di level semesta 9, tinggal sedikit lagi dan aku akan mencapai level penguasa domain. Jika aku memiliki sejumlah besar kekayaan yang tak terukur, aku dapat mengundang seorang prajurit abadi untuk mengajariku. Dengan itu aku akan dapat melakukan terobosan, dan ketika itu terjadi, aku akan memiliki rentang hidup 100 era. Kemudian, keluarga Nuolan San akan menjadi lebih mulia. Kemarahan kekaisaran, sungguh lelucon. Elit keluarga akan segera mengambil kapal dan melakukan perjalanan melalui alam semesta. Jika sampai pada itu, kita akan meninggalkan kekaisaran Gunung Naga Hitam. Planet-planet itu, kita bisa membuangnya. Nanti ketika aku menjadi penguasa domain, keluarga Nuolan San akan menjadi 100 kali lebih kuat, pria itu berkata dengan dingin. Terlebih lagi, tidak seperti seluruh Nuolan San kita harus segera pergi setelah menjarah bumi. Akan sia-sia jika kita menyerahkan semua planet kita. Kedua kepala itu, di depan kepala leluhur, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Suara pemberitahuan terdengar. Oh, bocah nakal yang memimpin armada telah tiba. Pria itu, baru saja memperlihatkan senyum sedingin es, dulu saat aku memulai semua ini dari awal dan membangun seluruh keluarga. Aku bisa melakukannya lagi jika perlu. Yang terpenting adalah kekuatan. Itu kekuatan, apakah kalian semua mengerti? Sekarang aku sudah berada di level semesta 9, tinggal sedikit lagi dan aku akan mencapai level penguasa domain. Jika aku memiliki sejumlah besar kekayaan yang tak terukur, aku dapat mengundang seorang prajurit abadi untuk mengajariku. Dengan itu aku akan dapat menerobos, dan ketika itu terjadi, aku akan memiliki rentang hidup 100 era. Kemudian, keluarga Nuolan San akan menjadi lebih mulia. Kemarahan kekaisaran, sungguh lelucon. Para elit keluarga akan segera mengambil kapal dan melakukan perjalanan melalui alam semesta. Jika sampai pada itu, kita akan meninggalkan kekaisaran Gunung Naga Hitam. Planet-planet itu, kita bisa membuangnya. Nanti ketika aku menjadi penguasa domain, keluarga Nuolan San akan menjadi 100 kali lebih kuat, pria itu berkata dengan dingin. Terlebih lagi, tidak seperti seluruh Nuolan San kita harus segera pergi setelah menjarah bumi. Akan sia-sia jika menyerahkan semua planet kita. Kedua kepala, di depan leluhur kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah suara pemberitahuan berbunyi. Oh, bocah nakal yang memimpin armada telah tiba. Pria itu, baru sekarang dia menunjukkan senyum sedingin es, dulu saat aku memulai semua ini dari awal dan membangun seluruh keluarga. Aku bisa melakukannya lagi jika perlu. Yang terpenting adalah kekuatan. Itu kekuatan, apakah kalian semua mengerti? Sekarang aku sudah berada di level semesta 9, tinggal sedikit lagi dan aku akan mencapai level penguasa domain. Jika aku memiliki sejumlah besar kekayaan yang tak terukur, aku dapat mengundang seorang prajurit abadi untuk mengajariku. Dengan itu aku akan dapat menerobos, dan ketika itu terjadi, aku akan memiliki rentang hidup 100 era. Kemudian, keluarga Nuolan San akan menjadi lebih mulia. Kemarahan kekaisaran, sungguh lelucon. Para elit keluarga akan segera mengambil kapal dan melakukan perjalanan melalui alam semesta.
Jika sampai pada itu, kita akan meninggalkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Planet-planet itu, kita bisa membuangnya. Nanti ketika aku menjadi penguasa domain, keluarga Nuolan San akan menjadi 100 kali lebih kuat, pria itu berkata dengan dingin. Terlebih lagi, tidak seperti seluruh Nuolan San kita harus segera pergi setelah menjarah bumi. Akan sia-sia jika menyerahkan semua planet kita. Kedua kepala, di depan leluhur kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah suara pemberitahuan berbunyi. Oh, bocah nakal yang memimpin armada telah tiba. Pria itu, baru sekarang dia menunjukkan senyum sedingin es pula berdiri dengan hormat. Sebuah layar muncul mengambang di hadapannya, di layar itu muncul sebuah gambar manusia. Hah, pula tertegun. Ada 3 orang di layar itu, salah satunya adalah gurunya Yu Nuolan San, yang satunya lagi adalah yang lebih tua, dan keduanya berdiri dengan hormat di samping seorang pria berpakaian seragam tempur hijau tua, dan di dada pria itu, ada medali kapak yang aneh. Hal ini membuat jantung pula berdebar kencang dengan luapan emosi. Medali kapak perang, ini adalah bukti kekuatan absolut di antara para prajurit, itu adalah salah satu dari 5 Leviathan, Kolosseum kapak perang, bukti pengalaman hidup dan mati dalam waktu yang tak terhitung, kehormatan terbesar. Battle Axe Coliseum, bersama dengan Virtual Universe Network Company, Universe First Bank, Universe Galaxy Bank, dan Universe Mercenary Alliance, adalah Leviathan agung di alam semesta. Battle Axe Coliseum memungkinkan para anggotanya untuk saling membunuh sementara yang lain bertaruh. Misalnya, ketika prajurit tingkat semesta berduel, ia menempatkan 2 prajurit tingkat semesta di planet tak berpenghuni atau di luar angkasa, di bawah pengawasan Battle Axe Coliseum dan menyiarkan, bertarung sampai mati. Hanya ketika satu pihak telah mati, pihak lain akan dianggap menang. Persentase kematiannya untuk setiap pertempuran adalah 100%, ini karena dalam pertempuran sampai mati, setiap orang yang berani berduel semuanya memiliki kemampuan pamungkas mereka sendiri. Para kontestan, disebut petarung arena. Memenangkan 10 pertandingan, seseorang akan memperoleh gelar prajurit Battle Axe Coliseum. Memenangkan 100 pertandingan, akan memperoleh gelar Raja Prajurit. Memenangkan 1000 pertandingan akan memperoleh gelar prajurit Battle Axe. Itu berarti untuk mengatakan, di bawah tangan Nuolan San, ada lebih dari 1000 prajurit tingkat semesta yang mati. Setiap pertempuran sampai mati adalah risiko dan bahaya yang pasti, tantangan bagi kehidupan seseorang. Untuk dapat memenangkan 1000 pertandingan, itulah tanda sebenarnya dari tingkat semesta, petarung tingkat semesta yang paling kuat sejati. Ini tidak benar-benar berarti tak terkalahkan. Yang disebut petarung domain level Star Traveler, menjadi tak terkalahkan dalam levelnya sendiri. Ini hanya julukan, namun status prajurit Battle Axe, seseorang benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya dalam pertandingan demi pertandingan pertempuran mematikan, menukar kepala dan darah 1000 prajurit level universe untuk membuktikannya. Itu menunjukkan betapa kuatnya Nuolan San. Dalam keluarga Nuolan San pertama hampir seperti legenda. Dalam Kekaisaran Kalo, keluarga Nuolan San adalah keluarga ketiga yang kokoh. Keluarga pertama adalah keluarga kerajaan, mereka memiliki penguasa domain. Keluarga kedua adalah keluarga Wei Di, kekuatan utamanya ada di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, membentang hingga ke Kekaisaran Ganwu, seluruh kekuatannya jauh lebih kuat daripada keluarga kerajaan. Keluarga lain di belakang, banyak keluarga memiliki prajurit level Universe 9, namun, keluarga Nuolan San masih merupakan keluarga ketiga yang tak tertandingi. Dengan sejumlah besar prajurit tingkat bintang yang bersedia bergabung, juga tidak termasuk Nuolan San sendiri, dengan murid-muridnya dan anggota keluarga lainnya, totalnya ada 6 tingkat semesta. 6 bawahan tingkat semesta yang hebat, untuk dapat membangun pasukan penjaga Nuolan San yang terdiri dari 8.000 orang. Para penjaga Nuolan San semuanya berada di tingkat bintang 9. Jumlah planet kehidupan yang mereka kendalikan secara total melebihi 1000. Ini, semuanya dibangun oleh Nuolan San sendiri. Nuolan San, makhluk legendaris. Meskipun dikatakan bahwa satu galaksi biasanya hanya menghasilkan satu prajurit tingkat semesta, namun saat ada guru untuk membimbing, efisiensinya akan meningkat lebih banyak lagi. Seperti bumi, mereka sebenarnya dapat dipaksa oleh Master Planet Yunmo untuk mencapai tingkat penguasa sektor. Ini menunjukkan manfaat memiliki seorang guru. Melihat Kekaisaran Silver Blue, mungkin jumlah prajurit tingkat semesta sedikit dan menyedihkan. Namun di Kekaisaran Gunung Naga Hitam,
untuk mengendalikan lebih dari 8.000 galaksi, kekaisaran yang begitu kuat dan luas, dengan banyak sekali keluarga kuno, bahkan ada makhluk abadi. Oleh karena itu, jumlah prajurit tingkat alam semesta pasti banyak. Oleh karena itu, prajurit kapak perang alam semesta, bahkan di dalam kekaisaran Gunung Naga Hitam masih berarti hal yang cukup besar. Tentu saja prajurit kapak perang penguasa domain dan prajurit kapak perang penguasa sektor di dalam kekaisaran Gunung Naga Hitam seperti mitos, itu karena seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam hanya memiliki sedikit penguasa domain. Oleh karena itu jumlah pesertanya jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, dalam lebih dari 1 juta hingga 10 juta tahun, kekaisaran Gunung Naga Hitam yang luas hanya menghasilkan satu prajurit kapak perang tingkat penguasa domain. Adapun prajurit kapak perang penguasa sektor, itu adalah mitos di kekaisaran Ganwu. Prajurit kapak perang tingkat alam semesta. Pula begitu gembira hingga hatinya bergetar, di seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam, mereka yang saat ini masih hidup dan telah dianugerahi gelar prajurit kapak perang tingkat semesta, hanya ada 12 dari mereka. 6 dari mereka saat ini masih di tingkat semesta 9, 4 telah menjadi penguasa domain dan 2 telah menjadi penguasa sektor. Leluhur kepala, akhirnya aku bisa bertemu dengan leluhur kepala. Pula sangat gembira, namamu Pula, pria yang matanya tajam dan ganas itu menatap Pula, aku pernah mendengar tentangmu, kau adalah pemuda keluarga Nuolan San kami yang kemungkinan besar akan mencapai tingkat semesta. Pula menyapa leluhur kepala, Pula gembira dalam hati, bersikap sangat hormat. Pria itu mengangguk, kudengar kau menemukan sebuah kapal semesta automaton di bumi, dan mayat bayi binatang bertanduk emas. Ya, Pula berkata, kapal automaton itu berada di bawah air di bumi, satu-satunya masalahnya adalah pertahanan pintu masuk kapal terlalu kuat, kami tidak punya cara untuk masuk. Dan bayi binatang bertanduk emas itu memang mendarat di bumi, namun, waktu kita terlalu sedikit, jumlah tempat yang berhasil kita cari terlalu sedikit, kita belum menemukan mayat bayi itu. Kapal, tubuh bayi binatang bertanduk emas. Pria itu tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dalam hati, sebagai seorang prajurit kapak perang, teman-teman yang telah dia dapatkan dan hal-hal yang telah dia lihat berada di luar batas normal. Dia sangat yakin bahwa barang yang sangat berharga seperti tubuh binatang bertanduk emas ini, adalah sesuatu yang akan dibeli oleh makhluk abadi, bahkan kekaisaran Ganwu pasti ingin membelinya untuk dibedah dan diteliti. Makhluk abadi, kekaisaran Ganwu, kekuatan dan daya beli semacam ini, harga yang dikeluarkan secara acak akan jauh melampaui kekayaan seluruh keluarga Nuolan San berkali-kali lipat. Kapal itu adalah yang kedua, tubuh bayi binatang bertanduk emas adalah harta karun yang sebenarnya, bahkan jika tubuhnya diperlakukan dan digunakan sebagai spesimen, itu masih merupakan puncak harta karun mewah yang bisa didapatkan. Pria itu sangat menantikannya, Pula berkata, kami khawatir, apakah tubuh bayi itu sudah terdegradasi. Tidak mungkin. Pria itu berkata, binatang bertanduk emas memiliki dunia internal untuk mendukungnya, bahkan jika ia mati, setelah 1000 tahun, otot-ototnya terdegradasi, tulang-tulangnya dan sisik-sisiknya akan tetap ada. Terlebih lagi, tanggal yang kau kirim menunjukkan ia baru mati selama 3 tahun. Pula, pria itu berkata dengan dingin, aku perintahkan kau. Dari prajurit-prajurit paling cerdas dan elit di armadamu, bentuklah kelompok kecil untuk tinggal, mereka akan naik kapal kecil yang tidak mencolok untuk tinggal di bumi. Tujuannya adalah untuk menemukan tubuh binatang bertanduk emas itu. Tetap di bumi. Pula terkejut, leluhur kepala, bumi memiliki seorang pemimpin. Jadi bagaimana jika mereka memiliki seorang pemimpin? Pria itu berkata dengan dingin, aku hanya memerintahkan sekelompok kecil elit untuk menyembunyikan diri di bumi untuk mencari tubuh bayi binatang bertanduk emas. Bahkan jika mereka ditemukan atau terungkap, bukankah membiarkan kelompok itu dianggap sebagai bajak laut luar angkasa sudah cukup? Bukti apa yang bisa bumi miliki bahwa kelompok kecil itu berasal dari keluarga Nuolan San? Biarkan kelompok kecil itu berpura-pura sebagai bajak laut angkasa. Leluhur kepala, kita baru saja pergi dan bajak laut angkasa segera muncul. Bukankah orang-orang dari bumi akan mencurigai kita? Kata Pula, ingat, pria itu berkata dengan dingin, menurut hukum kekaisaran, yang mereka butuhkan adalah bukti. Tanpa bukti, bahkan jika mereka tahu dengan jelas bahwa mereka adalah orang-orang keluarga Nuolan San, tanpa bukti apapun untuk diajukan, bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga kita. Kalau begitu, pemimpin bumi Luo Feng tidak akan bisa melakukan apapun.
Mengerti. Pula mengangguk. Pergi. Pria itu memerintahkan, pastikan kita menemukan tubuh bayi binatang bertanduk emas itu. Leluhur kepala, kita telah menemukan harta karun aneh lainnya di bumi, lihatlah. Pula segera memutar rekaman itu adalah bola bundar beracun yang mereka temukan di Tiongkok, Shenlongjia. Harta karun. Tatapan Nuolan San sedingin es, di awalnya menonton rekaman itu dengan tenang, tetapi wajahnya menunjukkan rasa kaget dan takut, segera memerintahkan, pula, aku tidak mengizinkan kalian mendekatinya. Dengarkan aku dengan jelas, aku sama sekali tidak mengizinkannya. Jangan bertindak sendiri. Yuke, Dewen, kedua kepala itu sangat terkejut, mereka belum pernah melihat kepala leluhur begitu bingung dan marah sebelumnya. Kepala leluhur, pula tertegun. Mengapa kau masih di sini? Nuolan San memerintahkan dengan dingin, ingat kata-kataku, jangan sentuh benda itu, kau sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Ya. Pula terkejut, segera mengikuti perintahnya dan meninggalkan alam semesta virtual. Kepala leluhur, Yuke Nuolan San, Dewen Nuolan San, kedua kepala itu menatap kepala leluhur dengan rasa ingin tahu. Nuolan San hanya berkata dengan lembut, jangan banyak bertanya, mari kita berharap dia mati. Jika dia masih hidup. Nuolan San tampak seolah-olah dia telah melihat galaksi yang tak terhitung jumlahnya hancur, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar sedikit. Bumi, tempat apa ini? Nuolan San merasakan ketakutan dari dalam, bahkan jika bumi memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, aku tetap tidak akan pernah pergi ke sana. Adapun kapal semesta automaton, itu memerlukan level semesta 5 atau 6. Aku akan mengirim seorang murid. Aku tidak bisa pergi ke sana secara pribadi, jika benda itu hidup, aku tidak akan pernah bisa melarikan diri hidup-hidup. Tata surya, dua kapal perang besar terbang keluar dari bumi secara bersamaan, sebuah kapal dengan diameter 100 meter terbang keluar dari dalam salah satu kapal perang, menyalakan sistem penyaringan dan kamuflasenya, seperti Buluo ketika kelompok kecil penjelajahnya pertama kali tiba, dengan hati-hati memasuki kembali bumi. Dengan kemampuan kapal semesta kelas C yang menyamarkan dirinya sendiri, manusia di bumi sama sekali tidak memiliki cara untuk mendeteksinya. Tuo Leiwu, ini adalah perintah yang diberikan oleh leluhur kepala, kamu harus menyelesaikan misinya. Ini rinciannya. Ingat, apapun yang terjadi, kalian sama sekali tidak boleh membiarkan bukti bahwa kalian semua adalah anggota keluarga Nuolan San ditangkap oleh orang-orang bumi. Ada 20 petarung tingkat bintang 9 dan 60 petarung tingkat bintang 7 dan 8. Ini adalah kelompok elit kecil keluarga Nuolan San. Tanpa diketahui bumi, mereka diam-diam memasuki bumi, tidak mengganggu siapapun, dan memulai misi mereka untuk mencari tubuh bayi binatang bertanduk emas. Di dalam ruang gelap, Luo Feng dan dua lainnya masih berada di kapal mereka menuju bumi. Setelah melalui ini sekali, masa depan pasti akan jauh lebih mudah. Hong tertawa. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sangat senang. Ya, bahkan jika mereka tahu bahwa bumi memiliki harta karun, namun, jika mereka mengirim seseorang ke sana, mereka harus melewati lubang cacing dan memasuki distrik ruang angkasa gelap, kemudian akan memakan waktu 2 tahun dan 8 bulan lagi untuk mencapainya. Dewa Petir bangga, 2 tahun dan 8 bulan, itu waktu yang sangat lama, kita akan sangat siap saat itu. Luo Feng mengangguk. Ya, setelah sekelompok orang ini pergi, bahkan jika keluarga Nuolan San mengirim seorang prajurit tingkat alam semesta, itu masih akan memakan waktu 2 tahun dan 8 bulan baginya untuk mencapai bumi. Saat itu, tubuh binatang bertanduk emasku, sudah lama akan mencapai tingkat alam semesta. Luo Feng sangat gembira. Bumi, Amerika Selatan, hutan Amazon. Sebuah kapal pengintai alam semesta telah memasuki sungai-sungai hutan Amazon, jauh di bawah air. Bersama dengan sistem penyamaran sinyal, kamuflase, dan lain-lain, mustahil untuk mendeteksinya. Jauh di suatu tempat di dalam hutan, satu demi satu, prajurit yang mengenakan seragam tempur biru tua duduk bersila di tanah, bersandar di pohon, atau duduk di dahan-dahan. Binatang-binatang buas yang menakutkan di dalam hutan bahkan tidak berani mendekati atau mendekati mereka. Empat siluet manusia bergegas keluar dari sungai yang jauh. 4 orang ini mengenakan seragam hitam. Kapten, sekelompok prajurit berdiri dan berteriak serempak dalam bahasa alam semesta. Kali ini, tim kecil elit Nuolan San memiliki total 20 bintang level 9 dan 60 bintang level 7 dan 8.
mereka dibagi menjadi 4 kelompok kecil. Setiap kelompok dipimpin oleh pemimpin yang berbeda, nama mereka Tuo Leiwu, Rongzi, Aeman dan Abulwote. Di antara mereka Tuo Leiwu adalah yang utama yang bertanggung jawab. Ya, karena semua orang sudah tiba, bicaralah. Kalian masing-masing bertanggung jawab atas lautan yang berbeda, apakah hasil pencarian kalian membuahkan hasil? Tuo Leiwu berkata dengan serius, dia adalah pria berkulit hitam dan kekar, rambutnya adalah campuran aneh antara hitam dan hijau. Meskipun ada total 20 penjaga Nuolan dan mereka semua adalah bintang level 9. Namun, perbandingan yang bagus adalah bagaimana Luo Feng bisa membunuh musuh 3 atau 4 level di atasnya. Demikian pula dalam bintang level 9, orang yang berbeda memiliki level pertempuran yang berbeda. Nuolan San level 9 alam semesta telah membunuh lebih dari 1000 level alam semesta, lebih dari setengahnya adalah level alam semesta 9. Kelas yang sama, level yang sama, perbedaan dalam kemampuan pertempuran dan kekuatan mereka masih sangat berbeda. Tuo Leiwu, dia termasuk dalam 10 teratas dari 8.000 penjaga Nuolan yang kuat, hanya dia sendiri yang mampu menahan hingga 10 bintang level 9 biasa. Kapten, kami tidak dapat menemukan apapun, kami tidak dapat menemukan tubuh binatang pemakan itu sama sekali. Benar, kelompok kecil kita di sini bertugas di Samudra Atlantik. Setelah beberapa hari mendarat, kita telah menyisir seluruh Samudra Atlantik. Namun, kita masih belum dapat menemukan tubuh binatang pemakan bangkai itu. Sama denganku, Kapten, apa yang harus kita lakukan karena tidak seorang pun dapat menemukannya? Sekelompok prajurit menatap ke arah keempat kapten itu. Keempat, kapten itu saling bertukar pandang. Aeman, yang memiliki tubuh dan perawakan paling menakutkan berkata dengan serius, kita memiliki 80 orang. Kita telah menghabiskan begitu banyak waktu dan mencari di setiap inci lautan di bumi tanpa hasil apapun. Langkah selanjutnya, apakah kita akan terlibat dalam rencana Lord Pula? Ya, Tuo Leiwu mengangguk. Menurut rencana yang diberikan Lord Pula kepada kita, ada 2 kemungkinan terkait dengan binatang pemakan bangkai itu. 1, manusia memilikinya untuk dibedah dan diteliti atau disimpan. 2, mereka tidak memilikinya, jasadnya masih berada di lautan. Karena saat ini kita telah mencari dan tidak ada tanda-tanda jasadnya sama sekali di lautan, maka manusia pasti memilikinya. Amerika, Pangkalan Washington, hari yang indah sekali. Boris Brand tersenyum lebar saat dia berjalan keluar dari Gedung Putih. Di kejauhan, polisi bergegas membantu membuka pintu mobil. Baoli memasuki mobil dan 2 pengawal segera mengikuti dan sopirnya segera berangkat. Terlalu sempit di pangkalan bertahan hidup. Dengan ruang yang hanya sebesar itu, terlalu tidak nyaman. Untungnya, kelompok alien jahat itu sudah pergi. Baoli tersenyum saat dia berkata kepada pengawal berkulit hitam di sampingnya, David, haruskah aku menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuan Luo Feng yang mulia? Ya, Tuan. Pengawal itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang sangat putih. Oke, Boris tersenyum dan mengangguk. Menurut data yang kami peroleh dari jaringan jagat maya, bumi kita berada di dalam ruang gelap. Saat alien benar-benar mencoba dan menyerang lagi, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Orang-orang bumi kita sangat percaya diri. Lihat, saham-saham yang sebelumnya telah jatuh hingga mendekati nol kini ramai dan hidup kembali. David, jika kau mendengarkanku lebih awal, kau akan mendapatkan banyak uang. Pengawal itu mempertahankan senyumnya. Ya, setelah mengalami krisis itu, orang-orang bumi dipenuhi dengan harapan untuk masa depan. Halo, sayang, aku akan pulang dalam 5 menit. Ya, santai saja, aku sudah menyiapkan hadiah, ya, aku akan memberimu kejutan nanti. Boris tersenyum saat memanggilnya, tiba-tiba ekspresinya berubah. Ini karena dia baru saja menyadari, sopir itu sebenarnya telah mengemudikan dan memarkir mobil di jalan yang tidak dikenalnya. Boris berkata, hei, ini jalan yang salah. Putar balik. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba merasakan rasa lelah yang luar biasa menyelimutinya. Baik itu para pengawal, atau sopir, termasuk Boris sendiri, mereka semua tiba-tiba jatuh ke dalam trans, keadaan hipnotisme. Mobil terus melaju, hingga akhirnya mencapai gang terpencil. Mobil itu berhenti dengan derit. Dua siluet manusia muncul di samping mobil. Satu adalah Tuo Leiwu sementara yang lain mengenakan seragam tempur biru tua, dengan 3 mata, ini adalah bintang level 9 dari 20. Tanya dia,
Tuo Leiwu memberi perintah. Baik, Kapten. Pria bermata tiga itu menatap Boris. Tanpa berbicara, komputer kuantum berbicara dalam bahasa Inggris. Katakan padaku namamu. Boris Brand. Kata Boris bingung. Insiden. Binatang menelan. Di mana tubuh binatang itu? Komputer kuantum milik pria bermata tiga itu berbicara dalam bahasa Inggris dasar. Tidak tahu. Mata Boris sama sekali tidak fokus. Tuo Leiwu dan pria bermata tiga itu saling melirik. Di mana kemungkinan besar tubuh binatang menelan itu berada saat ini? Pria bermata tiga itu bertanya lagi. Binatang menelan itu dilawan oleh pasukan gabungan dari 6 pahlawan besar dan akhirnya dibunuh oleh Luo Feng dari Tiongkok. Semua orang mengira saat itu Luo Feng telah meninggal, tetapi setahun kemudian, dia benar-benar kembali hidup-hidup. Semua negara berpikir bahwa dimanapun tubuh binatang menelan itu berada, Luo Feng pasti yang paling tahu. Kata Boris. Pria bermata tiga itu bertanya lagi, apakah ada kemungkinan lain? Entah negara lain mungkin telah mendapatkannya, atau dimakan oleh makhluk laut. Kata Boris. Gang itu menjadi sunyi. Kapten. Pria bermata tiga itu menatap Kapten Luo Feng. Tuo Leiwu merenung sejenak, membuka komunikatornya. Rongzi, Abu Luote, bawa tim kalian masing-masing dan tangkap otak-otak terkemuka dari 5 negara besar. Aku sendiri akan membawa tim dan pergi menangkap orang-orang dekat pemimpin planet. Ya, 3 kapten lainnya menurut. Kota Yangzhou, halaman Westlake, Kastil Luo Feng. Armada keluarga Nuolan San telah memasuki perjalanan alam semesta dan meninggalkan tata surya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya direkam oleh perangkat pengawasan yang dipasang di sekitar tata surya. Karena semua orang tahu bahwa keluarga Nuolan San telah pergi, sejumlah besar orang di dalam pangkalan bertahan hidup secara alami keluar, lagi pula, ruang pribadi di dalam pangkalan itu cukup kecil. Ping Ping, hai kecil, saat kamu di rumah, dengarkan kakek dan nenekmu. Susin menyelesaikan makan siangnya dan tersenyum pada kedua putranya. Mama, aku ingin mengikutimu keluar. Hai kecil berteriak, Mama punya beberapa urusan bisnis yang harus diselesaikan. Susin mencium kedua putranya sebelum menuju mobil dan meninggalkan kastil. Sejak krisis berlalu, kehidupan berangsur-angsur kembali normal. Sejumlah besar prajurit kuat tersebar di sekitar istana. Ini semua adalah apa yang dibeli Luo Feng sebelumnya. Larilah sedikit lebih cepat, Little Hai sangat cepat. Ping Ping, teruslah maju, teruslah maju. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dengan gembira berada di rumput di luar istana bermain dengan cucu-cucu mereka. Di kejauhan, Zhen-Nan sedang duduk di kursi sambil membaca buku, hanya dengan melihat Ping Ping dan Little Hai membuatnya menunduk dan sesekali mengusap perutnya. Ingat, semua orang harus berhati-hati. Saat kita bertindak, kita harus segera menangkap orang-orang terdekat pemimpin bumi. Di udara, dengan Tuo Leiwu sebagai prajurit terdepan, 20 sinar cahaya melesat cepat menuju kota Yangzhou. Setiap orang membawa serta alat kamuflase. Bahkan di planet biasa seperti bintang Bailan, alat ini bisa digunakan, apalagi di bumi. Masih ada 300 km lagi, kita akan segera sampai. Kita harus cepat. Hamparan rumput di luar kastil, Luo Hongguo, Gong Xinlan masih bermain dengan cucu-cucu mereka. Suara alarm yang sangat memekakkan telinga langsung bergema di seluruh kastil. Lindungi tuan-tuan kecil. Di samping mereka di kejauhan ada Meng 2 dan 4 yang hanya berdiri di samping, ekspresi mereka berubah dan langsung menjadi 2 sinar cahaya. Meng 2 adalah pembaca roh tingkat bintang 7, kecepatannya tidak masuk akal, hampir seketika dia memeluk Ping Ping dan Hai kecil. Dan Meng 4 dengan cepat memeluk Luo Hongguo dan Gong Xinlan, para penjaga tingkat bintang 1 lainnya dengan cepat memeluk Zhen-Nan. Hamparan rumput itu berjarak kurang dari 100 meter dari kastil. Mereka dengan cepat menyerbu masuk, memasuki kamar tidur utama. Kastil yang merupakan tempat dengan kemampuan pertahanan tertinggi. Gemuruh, sistem pertahanan kastil dengan cepat aktif. Dengan kamar tidur utama sebagai intinya, 10 gerbang jalur langsung jatuh dan terkunci mati. Orang harus tahu bahwa inti kastil terbuat dari logam kelas C, menjamin bahwa bahkan serangan tingkat alam semesta tidak akan dapat menembusnya. Di dalam kamar tidur, apa ini? Ini, wajah Luo Hongguo dan Gong Xinlan pucat pasi. Kakek, nenek, kedua anak itu sangat bingung. Sistem peringatan keamanan kastil memiliki luas 20.000 meter. Ekspresi Meng 2 serius, dia berkata dengan sungguh-sungguh,
menurut level musuh yang mendekat, sistem peringatan akan mengeluarkan suara alarm yang berbeda. Alarm dari sebelumnya menunjukkan bahwa musuh yang mendekat setidaknya selevel dengan kita. Level dan kekuatan spesifik mereka hanya akan diketahui dari pemeriksaan sistem pertahanan. Jaringan alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam. Tuan, rumah besar ini membutuhkan 15 juta dolar naga hitam, itu pasti mewah dan nyaman, cocok untuk status dan posisi Anda. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir sedang melihat-lihat rumah. Mereka bersiap untuk membeli rumah di dalam jaringan alam semesta virtual. Itu benar-benar mahal, bahkan barang-barang di jaringan alam semesta virtual sangat mahal. Dewa Petir membentak, "Tunggu sebentar." Luo Feng menyadari bahwa ada permintaan panggilan, melihat jejak roh yang cocok dengan nomor jaringan alam semesta virtual, itu sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Sebuah gambar muncul di hadapan Luo Feng. Ayahnya Luo Hongguo tampak pucat dan ketakutan, berkata dengan cemas, "Luo Feng, ada alien yang menyerang rumah kita." Sistem pertahanan menunjukkan bahwa musuh-musuh itu adalah level 9 bintang 5, level 7 dan 8 bintang 15. Aku pikir keluarga Nuolan San mungkin belum sepenuhnya pergi. Ekspresi Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir berubah. "Ayah, menyerang istana. Apakah ada yang terluka?" Luo Feng berkata dengan cemas. "Banyak penjaga yang tewas, kami dan Ping Ping serta Little Hai, bersama dengan Zhen Nan berada di istana tanpa cedera. Namun Susin dan adik laki-lakimu Luo Hua ada di luar karena pekerjaan." Luo Hongguo berkata dengan khawatir. Bumi, Cina. Kastil Luo Feng adalah bangunan simbolis kota Yangzhou, tetapi saat ini sedang diserang dengan ganas. Boom, boom, seluruh kastil berguncang lagi dan lagi saat diserang oleh bayangan seperti kilat menggunakan tinju atau senjata mereka. Gelombang kejut yang kuat menyebar dengan gila-gilaan dan, dalam radius beberapa km, menghancurkan halaman Westlake Courtyard, memperlihatkan tanah dan batu yang jelek di bawahnya. Wosh, 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 wosh. Sejumlah besar batu pecah berterbangan di sekitar, yang merusak beberapa jalan dan area pemukiman di luar Westlake Courtyard. Batu-batu yang berterbangan tidak lebih lemah dari peluru. Teriakan kesakitan terdengar di seluruh Westlake Courtyard di tengahnya. Beberapa kem di sekitar Westlake Courtyard dipenuhi orang, jadi jumlah korban meningkat menjadi ribuan. Syukurlah, para petarung tingkat bintang ini semua memfokuskan serangan mereka pada kastil. Jika mereka menyebar, maka salah satu serangan mereka dapat menghancurkan satu sektor sepenuhnya dan menyebabkan kerusakan pada radius lebih dari 100 km. Apa yang terjadi? Kita masih belum memecahkannya. Tuo Leiwu dengan seragam tempur hitamnya melayang di depan kastil seperti dewa prajurit. 19 bawahannya berubah menjadi 19 cahaya yang mengalir saat mereka menyerang kastil berulang kali. "Kapten," sebuah gambar biru tua berhenti di dekatnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kastil ini jelas tidak dibuat di bumi. Ini adalah kastil yang dapat dipindahkan yang dijual kepada orang kaya di alam semesta." Struktur kastil dibangun dengan keselamatan sebagai prioritas utamanya. Terutama area tengah kastil, itu jelas berada pada tingkat keamanan peringkat C, bajingan. Wajah Tuo Leiwu menjadi semakin dingin. "Kapten," anggota regu lainnya langsung muncul di sampingnya dan melayang di sana sambil buru-buru berkata, "Kita tidak bisa menerobos. Kita harus pergi dan menangkap istri dan saudara laki-laki Luo Feng. Orang tua dan dua anak Luo Feng ada di kastil. Mereka adalah anggota keluarga terpentingnya. Hanya dengan menangkap mereka kita bisa mencapai efek terbesar." Wajah Tuo Leiwu menjadi semakin buruk. Di alam semesta yang luas, petarung alam semesta yang kuat biasanya memiliki banyak istri. Karena gen seorang petarung akan meningkatkan gen keturunannya di masa depan, demi keluarga dan rasnya, mereka biasanya akan memiliki banyak istri. Dan, beberapa kekuatan dan keluarga bersedia mengirim wanita mereka untuk tinggal bersama petarung yang kuat. Jadi di alam semesta yang luas, petarung yang kuat memiliki banyak istri, yang berarti bahwa pentingnya seorang istri tunggal sangat rendah. Dan semakin kuat seorang petarung, semakin sedikit anak yang akan mereka miliki. Misalnya, orang-orang planet Manka menjadi penguasa domain saat mereka dewasa. Gen mereka sangat bagus, tetapi populasi mereka juga sangat kecil. Dan makhluk seperti binatang bertanduk emas sangat sedikit sehingga mereka hampir punah. Jumlah populasi mereka bahkan lebih rendah dari jumlah petarung abadi di alam semesta. Seorang petarung yang kuat dapat memiliki banyak istri,
tetapi hanya memiliki sedikit anak. Dan tentu saja, satu ibu dan satu ayah. Jadi, terbentuklah ide yang sangat alami di alam semesta. Hal terpenting bagi petarung yang kuat adalah orang tua dan anak-anak mereka. Kapten, bumi biasanya menganut sistem monogami, jadi istrinya tetap penting baginya, kata anggota regu itu. Karena Luo Feng ini adalah pemimpin bumi dan memiliki banyak kekayaan, dia pasti akan memiliki lebih dari satu istri di masa depan. Tuo Leiwu mengerutkan kening sambil berkata, terserahlah, karena kita tidak bisa mendapatkan orang tua dan anak-anaknya, tangkap istri dan saudara laki-lakinya segera. Ya, para anggota regu itu menurut dengan hormat. Wus, sejumlah besar cahaya yang mengalir terbang menjauh, hanya menyisakan kastil yang sangat rusak dan halaman rumput yang hancur. Gelombang-gelombang suara alarm bergema di langit kota yang Zhou. Astaga, ini. Saat mereka berdiri di atas reruntuhan rumah yang hancur, sekelompok polisi melihat ke kejauhan dengan kaget. Di depan mereka, parit besar yang panjangnya beberapa kem dan kedalamannya beberapa lusin meter tampaknya telah dibuat dari bilah dewa. Halaman danau barat yang indah telah menjadi reruntuhan. Selain kastil yang sudah rusak dan masih berdiri, semua yang lain telah hancur. Kastil Luo Feng memang kuat. Para alien itu melesat melewati satu lapis dinding kastil, tetapi gelombang kejut yang dihasilkan telah menghancurkan tanah di sekitarnya dan dinding halaman danau barat. Dua personel militer berpangkat tinggi berbicara di mobil. Berapa banyak orang yang tewas? 812 tewas, beberapa ribu terluka. Aku tidak percaya orang-orang dari keluarga Nuolan San masih belum pergi. Bagi bumi secara keseluruhan, kehancuran halaman danau barat dan kerusakan yang disebabkan pada warga sipil di sekitarnya adalah sesuatu yang besar, tetapi tidak cukup besar untuk mengancam seluruh dunia. Hal yang benar-benar mengejutkan setiap daerah adalah, bahwa ini menunjukkan orang-orang dari keluarga Nuolan San masih belum pergi. Susin, cepat dan pergi ke pangkalan bertahan hidup. Ya, jangan menunda, sekarang juga. Susin, yang menerima pemberitahuan Luo Feng dari helm sensor kesadaran yang selalu dibawanya, mengatur agar jet tempur datang saat dia bersiap untuk terbang langsung ke pangkalan bertahan hidup. Wus, jet tempur itu langsung terseret ke tanah saat masih di udara. Hua. Palka terbuka, dan Susin melihat ke arah pasukan elit keluarga Nuolan San yang anggotanya jelas terlihat berbeda dari manusia di bumi dengan wajah jelek. Nyonya Luo, ikutlah dengan kami, komputer kuantum mini mengeluarkan suara elektronik. Salah satu anggota meraih tangan Susin dan langsung menyeretnya keluar. Wus. Mereka semua terbang menjauh. Selain masalah yang mereka hadapi saat menangkap orang tua dan anak Luo Feng, sama sekali tidak ada masalah dalam menangkap pemimpin dari 5 negara, Susin dan Luo Hua. Bumi, Amerika Selatan. Karena masalah populasi, Amerika Selatan hanya memiliki 2 kota markas. Salah satunya adalah kota markas Brasilia, yang sebagian besar terdiri dari orang Brasil dari sebelum periode Grand Nirvana. Ada juga orang-orang dari negara Amerika Selatan lainnya di sana. Salah satu halaman di kota markas Brasilia. Rongzi telah kembali, 3 pria berseragam tempur hitam mengangkat kepala mereka dan menyaksikan skuadron lain dengan cepat mendarat dari langit. Kapten Rongzi, semuanya telah ditangkap. Terlalu mudah, keempat kapten berdiri bersama. Karena pesawat luar angkasa mereka tersembunyi di hutan Amazon dan mereka tidak ingin terus tinggal di hutan saat mereka berada di bumi, mereka memilih kota markas Brasilia di dekatnya dan memilih area yang layak untuk membangun halaman yang layak. Adapun pemilik asli area ini, dia telah lama menjadi pupuk. Bawa mereka semua ke sini, perintah Tuo Leiwu. Baik, Kapten. Para pemimpin dari 5 negara kuat, Susin, dan Luo Hua semuanya dikawal ke halaman rumput yang luas di halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuo Leiwu menatap ke-7 orang itu dan tersenyum, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian semua. Dia berbicara dalam bahasa alam semesta dan komputer kuantum secara otomatis menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Ke-7 orang di sini bukanlah orang biasa. Tidak perlu dikatakan lagi tentang 5 pemimpin dari 5 negara paling kuat di bumi. Susin adalah istri Luo Feng dan sering menggunakan jaringan alam semesta virtual, jadi dia mengerti banyak tentang alam semesta. Luo Hua telah cacat selama sekitar 10 tahun dan suka bermain di pasar saham, yang menguji pikiran seseorang.
Ketika menghadapi sesuatu seperti ini, dia secara alami tenang. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Dari 5 pemimpin, Presiden Amerika adalah yang pertama bertanya. Saya, hanyalah kapten dari regu petualang yang sangat biasa di alam semesta. Tuo Leiwu tersenyum ketika dia berbicara dalam bahasa alam semesta. Saya ingin bertanya kepada kalian, saya yakin tidak ada dari kalian yang melupakan insiden binatang menelan saat itu. Ketujuh dari mereka sedikit mengangguk. Bagus, kalian semua bekerja sama dengan baik, Tuo Leiwu mengangguk. Lalu di mana mayat binatang menelan? Sedikit kebingungan melintas di mata ketujuh dari mereka di sini. Tuo Leiwu mengerutkan kening sebagai jawaban, Rongzi, hipnotis mereka dan tanyakan pada mereka. Jangan lupa, terutama wanita dan pemuda itu, jangan merusak ingatan mereka. Nanti aku masih membutuhkan mereka untuk menghubungi pemimpin bumi. Luo Feng, jangan khawatir, kapten lainnya tersenyum. Kekuatan spiritualnya yang tak berbentuk meresap ke dalam kesadaran mereka masing-masing, dan kemudian dia mulai bertanya. Apa yang terjadi? Tidak ada dari mereka yang tahu. Bahkan istri Luo Feng pun tidak tahu. Wajah Tuo Leiwu dan 3 kapten lainnya berubah. Tujuan mereka di bumi adalah untuk menemukan tubuh binatang pemakan itu. Bangun, teriak Rongzi. Ketujuh dari mereka terbangun, dan semuanya saling bertukar pandang, wajah mereka sedikit berubah. Nyonya Luo, saya ingin Anda segera memasuki jaringan alam semesta virtual. Saya akan menemani Anda, kata Tuo Leiwu dengan nada rendah. Jika Anda tidak menerima, Anda harus tahu bahwa banyak orang akan mati. Saya yakin, dengan kebaikan Anda akan menerimanya. Susin menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Dia tidak punya pilihan. Susin tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan petualang alam semesta ini yang dapat menangkap para pemimpin dari 5 negara kuat tanpa berusaha. Alam semesta virtual, Susin dan Tuo Leiwu muncul di jalan pada saat yang sama. Tuo Leiwu membawa Susin ke sebuah ruangan di bar. Hubungi Luo Feng, perintah Tuo Leiwu, ingat, lakukan apa yang kukatakan padamu. Oke, Susin hanya bisa mengirim undangan. Dalam sekejap, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir muncul di layar di depan mereka. Susin, wajah dingin Luo Feng akhirnya menunjukkan sedikit kebahagiaan, kau sudah sampai di markas bertahan hidup. Kau baik-baik saja, aku baik-baik saja, kata Susin. Luo Feng, manusia dari pasukan alam semesta yang menyerbu rumah kita menangkap saudara Luo Hua, lalu menggunakan ponsel saudara Luo Hua, lalu meneleponku, lalu menyuruhku memberitahu mereka di mana mayat monster yang menelan itu berada. Jika aku tidak memberitahu mereka, mereka akan membunuh saudara Luo Hua. Aku bahkan tidak tahu di mana mayat monster yang menelan itu, apa yang harus kulakukan. Tuo Leiwu berdiri di sudut ruangan sambil menonton dengan dingin. Menurut rencananya, pertama-tama dia akan meminta Susin untuk bertanya kepada suaminya. Mudah untuk membocorkan informasi ketika seorang istri bertanya kepada suaminya. Jika itu tidak berhasil, dia akan memaksakan informasi itu. Luo Feng, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, saudara Luo Hua akan mati, kata Susin buru-buru. Apa yang kamu tanyakan ini? Mayat binatang pemakan bangkai itu sudah membusuk. Luo Feng mulai gugup, karena dia tahu. Susin telah ditangkap, karena Susin telah mengisyaratkan fakta itu. Ketika Susin biasanya berbicara tentang Luo Hua, dia biasanya akan langsung mengatakan, saudaramu, atau Luo Hua. Dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti, saudara Luo Hua. Dan Susin mengatakan, saudara Luo Hua, beberapa kali dalam percakapan, dan dia berbicara dengan nada yang cukup aneh. Dan Tuo Leiwu, yang mengandalkan komputer kuantum mini-nya untuk menerjemahkan, tidak akan dapat menyadari hal ini sama sekali. Tuan pemimpin, sebuah gambar muncul di samping Susin. Luo Feng menatap pria dingin di depannya. Jangan berbohong kepada kami seperti kamu berbohong kepada istrimu. Tidak mungkin mayat monster pemakan itu akan membusuk dalam waktu 3 tahun. Katakan padaku, di mana mayatnya? Kata Tuo Leiwu dengan nada rendah, jika kau tidak memberitahuku, saudaramu, istrimu, dan banyak orang lainnya akan kehilangan nyawa mereka. Luo Feng menatap Tuo Leiwu, kau dari keluarga Noulan San. Keluarga Noulan San, apa hubungan mereka dengan kita? Apa kau bercanda? Tawa Tuo Leiwu. Tiba-tiba, nadanya menjadi dingin saat dia berteriak, berhentilah membuang-buang waktu, apakah kau akan memberitahuku atau tidak? Bajingan,
Ekspresi Luo Feng rumit. 10 detik, jika kau tidak memberitahuku dalam 10 detik, aku akan membunuh saudaramu terlebih dahulu, kata Tuo Leiwu dengan dingin. 10. 9. Berhentilah memainkan permainan kekanak-kanakan ini. Luo Feng menatap Tuo Leiwu, tidakkah kau ingin tahu tentang mayat binatang bertanduk emas itu? Berhentilah mengatakan binatang menelan, kau pikir aku tidak tahu? Bagus. Tuo Leiwu tertawa. Sebagai seorang elit di 10 besar penjaga Nuolan San, dia memang pernah mendengar tentang binatang menelan. Namun, dalam rencana pula, setiap orang diperintahkan untuk hanya mengatakan, binatang menelan. Namun, aku tidak bisa sepenuhnya mempercayaimu, kata Luo Feng. Aku mengerti, Tuo Leiwu mengangguk. Kita akan menukar orang-orang dan mayat binatang bertanduk emas pada saat yang sama, kata Luo Feng dingin. Mayat binatang bertanduk emas sebenarnya bahkan tidak ada di bumi. Ia berada di planet tak berpenghuni yang membutuhkan sekitar 10 hari untuk mencapainya sambil terbang dengan kecepatan 20.000 km per detik. Jadi, tidak peduli seberapa keras Anda mencari di bumi, Anda tidak akan dapat menemukannya. Mata Tuo Leiwu berbinar saat ia memuji, bagus, pintar, Tuan Pemimpin, saya mulai menghormati Anda. Ya, harta karun seperti mayat binatang bertanduk emas memang perlu disembunyikan dengan baik. Katakan padaku, di mana itu? Tuo Leiwu mulai sedikit bersemangat. Mayat binatang bertanduk emas itu terlalu penting. Itu jauh lebih berharga daripada harta seluruh keluarga Nuolan San. Luo Feng mencibir, jika aku memberitahumu sekarang dan kemudian kau akhirnya membunuh orang, apa yang bisa kulakukan? Wajah Tuo Leiwu merosot. Luo Feng mencibir, jika kita bekerja sama, aku akan memberimu beberapa koordinat ruang. Atur beberapa orang untuk sampai di sana. Sedangkan aku juga akan mengatur orang untuk bertemu dengan anggota keluargaku dan memastikan keselamatan mereka. Pada saat itu, kau akan melepaskan mereka, dan aku akan memberitahumu lokasi pasti dari binatang bertanduk emas itu. Jika kau bahkan tidak bisa menerima ini, maka itu berarti kau tidak pernah berencana untuk melepaskan anggota keluargaku. Kalau begitu, kita tidak perlu membuat kesepakatan apapun. Bukannya aku tidak bisa menghancurkan pasukanmu melalui mayat binatang bertanduk emas itu, ejek Luo Feng. Tuo Leiwu tertawa aneh, pemimpin Luo Feng memang terus terang. Kami akan melakukan apa yang kau katakan. Baiklah, ekspresi Luo Feng dingin. Luo Feng dengan cepat mengatur semuanya dengan Tuo Leiwu dan kemudian mengakhiri panggilan. Wula, dalam beberapa saat, Luo Feng menghubungi penjual pasar budak lagi. Tuan Luo Feng, Anda mengatakan Anda ingin saya mengangkut 100 budak bintang level 9 ke bintang Bailan dalam sehari. 1 hari terlalu singkat, waktu 1 hari, yang berarti, kita harus menyelesaikan transaksi di dalam Kekaisaran Silver Blue. Budak bintang level 9 tidak umum untuk memulai. Di daerah kecil seperti Kekaisaran Silver Blue, bahkan jika saya membuat pengaturan dengan penjual lain, jumlahnya tidak banyak. Jangan buang-buang waktu. Berapa banyak yang bisa Anda bawa dalam sehari? Saya akan membayar harga penuh, teriak Luo Feng. 8. Untuk mencapai bintang Bailan dalam sehari, paling banyak 8 budak bintang level 9 dapat dikirim. Dan Anda tidak dapat memilih ras, jenis kelamin, Pria berambut hijau itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Luo Feng, apakah benar-benar perlu terburu-buru? Suatu hari, desah, itu terlalu singkat. Butuh waktu hampir 10 hari untuk mengangkut dari bintang naga ke bintang Bailan. Luo Feng menjelaskan dengan jelas. Sulit bagi penjual budak untuk mengangkut budak tingkat bintang 9 ke bintang Bailan. Karena ada batas seberapa jauh Anda dapat terbang dalam sehari. Jika paling banyak 8, lakukan saja 8. Kata Luo Feng, setelah menyelesaikan panggilan dengan Wula, 12 jam kemudian, mereka mencapai bintang Bailan. Salju putih berkibar di mana-mana, suhu sangat dingin. Kapal mendarat di dalam pangkalan gudang, di depan sebuah kastil. Tuan, para penjaga budak dengan hormat menunggu di depan pangkalan. Ya, Luo Feng segera keluar dari pintu kabin, Dewa Petir dan Hong mengikuti di belakang. Logam yang dipesan Tuan telah tiba, semuanya disimpan di gudang. Kapten penjaga budak berkata dengan hormat, juga, kapal pemilik. Budak juga tiba, mengantarkan 3 budak. Oke, Luo Feng mengangguk. Logam yang dipesannya adalah kombinasi optimal yang dibutuhkan binatang bertanduk emas selama level bintang,
yang memungkinkan pengganda kecepatan evolusi naik hingga 89 kali. Kelompok logam yang dia pesan sebelumnya menghabiskan biaya 10 miliar dolar naga hitam, dan sekarang, jumlahnya hampir habis, penggandaannya hanya mencapai 51 kali. Kapten pengawal budak itu memperhatikan Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir memasuki istana. Kapten pengawal budak itu agak terkejut, Tuan biasanya tersenyum saat datang, tetapi mengapa auranya begitu marah dan jahat kali ini? Sejak dirasuki, niat membunuh dan aura Luo Feng selalu sangat brutal dan buas, hanya karena istri dan anak-anaknya yang membantu meredakan niat jahat ini, itu dan pengendalian diri Luo Feng sendiri. Itulah sebabnya dia selalu sopan dan tidak pernah terlihat meremehkan atau menindas siapapun, orang harus tahu. Ketika Luo Feng pertama kali meninggalkan laut dan membunuh Sagon Nehru dan Atkin, itulah Luo Feng yang tanpa kendali. Kali ini, niat membunuh dan sisi buas Luo Feng tidak dapat ditahan lagi. Di dalam lantai atas kastil di Bintang Bailan, mereka telah berada di Bintang Bailan selama sekitar 9 jam, tepat pada saat itu, 5 budak bintang level 9 terakhir akhirnya dikirim. Kakak ketiga, kau membawa budak-budak itu kembali bersamamu ke bumi sendirian, tidakkah kau membutuhkan kami bersamamu? Dewa Petir menatap dengan mata terbelalak. Kakak pertama dan kedua, pertempuran kali ini terutama bergantung pada budak bintang level 9. Kau dan aku, tidak memiliki cara untuk campur tangan sama sekali. Satu-satunya alasan aku pergi adalah untuk mengarahkan dan memberi perintah lebih cepat. Jika aku tidak perlu mengarahkan mereka, sebenarnya tidak perlu bagiku untuk pergi sama sekali. Luo Feng menjelaskan. Hong dan Dewa Petir mengerti. Pertarungan ini adalah pertarungan antara prajurit tingkat bintang 9, di antara mereka berdua, yang satu adalah tingkat bintang 1 sementara yang lain hanya seorang penjelajah bintang tingkat 9, ikut dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Kakak ketiga, kamu harus berhati-hati. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jangan berlebihan, Hong mengingatkan. Luo Feng mengangguk, aku pergi dulu. Sejak dia mengetahui tentang istri dan adik laki-lakinya yang disandera, dia kehilangan semua rasa pengendalian diri, itu hanya karena dia perlu menunggu 8 budak yang dia tahan sampai sekarang. Di pintu masuk kastil, Hong dan Dewa Petir menyaksikan Luo Feng membawa 8 budak tingkat bintang 9 dan mengambil kapal, menghilang ke langit. Dewa Petir mendesah marah, melihat ke Hong di sampingnya, kakak, tidakkah kamu merasa sangat buruk di dalam hati? Sedikit. Hong sedikit mengangkat kepalanya, melihat ke arah kapal itu menghilang. Aku juga tidak merasa baik, seru Dewa Petir. Sebelumnya, tidak peduli tingkat bahaya apa yang kita hadapi, kita berdua masih bisa bertarung. Namun kali ini, dari awal hingga akhir, kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan tidak berdaya ini, benar-benar, sangat buruk. Rasanya mengerikan, ini memang perasaan yang mengerikan. Hong mengangguk. Hong dan Dewa Petir, orang macam apa mereka? Selama beberapa dekade, keduanya selalu menjadi puncak kekuatan dan elit bumi. Baik itu periode Nirwana Agung, atau insiden dengan binatang pemakan. Mereka selalu bisa bertarung habis-habisan dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Namun kali ini, krisis yang disebabkan oleh keluarga Nuolan San, keduanya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membantu. Kekuatan kita terlalu lemah, Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kita terlalu lemah. Dewa Petir mengangguk, bukan hanya kita yang terlalu lemah, bahkan kekuatan saudara ketiga juga terlalu lemah. Saat ini kita mengandalkan kekuatan uang, dan kekuatan serta kemampuan kita sendiri. 2 prajurit tingkat bintang 1, 1 penjelajah bintang tingkat 9. Dibandingkan dengan keluarga Nuolan San, perbedaannya sungguh tidak masuk akal. Hong berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi ke alam semesta virtual. Alam semesta virtual. Dewa Petir membeku. Alam semesta virtual adalah tempat di seluruh alam semesta yang luas tempat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit yang kuat berkumpul. Kita harus menemukan jalan yang cocok untuk kita, kata Hong. Di dalam jaringan alam semesta virtual, Hong dan Dewa Petir duduk di pojok bar. Hong mengandalkan komputer kuantumnya untuk mencari data. Bagaimana? Tanya Dewa Petir. Aku sudah menemukannya, tempat yang sangat cocok untuk para petarung berlatih. Hong mengangguk, namun tempat ini, harganya sangat tinggi. Berdasarkan perbedaan tingkat kekuatan, jumlah yang harus dibayar berbeda, tetapi tetap saja mahal. Kakak ketiga memberi kita masing-masing 500 juta dolar Ganwu.
Itu pasti cukup, kata Dewa Petir. Cukup, 500 juta dolar Ganwu adalah jumlah uang yang sangat besar. Hong mengangguk, namun, saat kita tumbuh lebih kuat, bahkan 500 juta dolar Ganwu akan habis. Tempat apa ini? Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Ladang pembantaian, Hong menjelaskan dengan perlahan. Bagi seorang petarung untuk meningkatkan kekuatannya, apakah dia hanya mengandalkan latihan keras? Kecuali jika seseorang adalah orang manca, atau sesuatu seperti binatang bertanduk emas, dengan garis keturunan alami yang kuat untuk secara alami mencapai penguasa domain atau penguasa sektor. Namun, bahkan orang-orang manca, setelah mencapai penguasa domain, masih memerlukan berbagai metode untuk berlatih dan bekerja untuk melakukan terobosan, ingin meningkatkan kekuatan seseorang. Pertempuran. Pertempuran adalah metode terbaik. Cara terbaik adalah melawan seseorang yang setara dengan kekuatan seseorang. Pertempuran yang memaksa seseorang hingga batas kemampuannya dan merasakan dekatnya kematian. Benar, kakak, saat kekuatan kita meningkat paling cepat adalah selama Nirwana Agung. Selama periode itulah kita harus menghadapi banyak sekali jenis monster yang berbeda. Tetapi saat kekuatan kita melampaui kekuatan monster, kecepatan evolusi kita juga melambat. Selama beberapa dekade, kita hanya naik 3 tingkat. Dewa Petir berkata, ya, mata Hong berbinar. Seorang petarung yang tidak bertempur, bagaimana mungkin dia masih dianggap petarung? Hong dan Dewa Petir memang telah menemukan jalan yang lebih cocok. Pertempuran memang merupakan salah satu jalan penting untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Ini juga merupakan alasan mengapa para petarung dan pembaca roh yang kuat, lebih dari 99% dari mereka bergabung dengan aliansi prajurit bayaran semesta. Ini juga mengapa Battle Axe Coliseum, tempat yang mengerikan di mana pasti ada kematian di setiap pertempuran, masih populer dan berfungsi. Bagi seseorang yang memperoleh gelar prajurit Battle Axe tingkat semesta, kemungkinan mencapai penguasa domain dapat dikatakan sebesar 50%. Sedangkan untuk tingkat semesta normal untuk menembus tingkat penguasa domain, kemungkinannya sangat rendah. Ini adalah medan pembantaian. Hong dan Dewa Petir memasuki aula besar. Aula ini sangat besar, bahkan sebanding dengan sebuah kota, namun tidak terlalu banyak orang di dalamnya. Benar-benar mengagumkan. Dewa Petir melihat ke dalam aula besar, latar belakang, darah, yang besar, membuatnya memuji. Bagaimana mungkin tidak mengagumkan? Harga tempat ini sangat mahal. Aku seorang Star Traveler level 9, sehari di sini membutuhkan 1 juta dolar naga hitam atau 700 dolar Ganwu. Ini jelas bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang kebanyakan. Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, 1 juta dolar naga hitam bahkan cukup untuk membeli pangkalan gudang besar di Bintang Bailan. Di sini, cukup 1 hari saja. Tetapi masih banyak orang yang bersedia datang. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tidakkah kau lihat iklannya, musuh jenis apapun, mereka dapat sepenuhnya menyesuaikannya dengan permintaanmu. Memang, itulah yang kusukai di sini. Hong menarik napas dalam-dalam. Medan pembantaian, ini adalah tempat pertempuran yang sangat mewah, pelanggan dapat meminta apapun yang diinginkannya dari jaringan alam semesta virtual. Misalnya, Hong adalah seorang Star Traveler level 9, domainnya berada di level 2, dia benar-benar dapat meminta Star level 9 dengan domain level 3, hal ini sangat sulit dilakukan di dunia nyata, dia juga bisa meminta 100 prajurit Star Traveler level 9 untuk mengepung dan menyerangnya. Pertemuan semacam ini sangat jarang terjadi di dunia nyata. Namun di jagat maya, semuanya mungkin. Tentu saja, masih ada perbedaan antara jagat maya dan kenyataan, kalau tidak, Kolosem Kapak Perang tidak akan begitu populer. Tulu, kali ini kau berhasil, bukan? Masih oke, namun kita kehilangan 3 orang dari tim kecil kita. Tidak ada pilihan, beberapa tim kecil menemukan dunia baru bersama-sama. Bagaimana mungkin kita tidak terlibat dalam pertempuran? Dan siapa tahu penguasa sektor mana yang menciptakan dunia baru, di dalamnya ada beberapa harta yang tidak berhasil kuambil, setidaknya kita berhasil mendapatkan 10.000 kristal jagat raya, itu dianggap sebagai penghasilan yang cukup besar. 10.000, dunia ini, pasti masih banyak yang bisa digali di sana. Ketiga pria itu berjalan lewat dari samping, di dada kiri mereka ada medali. Gambar medali itu adalah gelombang merah darah yang mengambang di sekitar sebuah planet. Tentara bayaran bintang 1 jagat raya. Hong dan Dewa Petir saling memandang. Medali tentara bayaran, medali kapak perang,
semuanya adalah medali yang dikenali dalam jagat maya, melalui penyaringan pelanggan jagat maya melalui komputer kuantum atau sistem AI mereka, saat memeriksa data pengguna, secara otomatis mencatat detail ini. Pengguna dapat memilih untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Apa yang mereka bicarakan? Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mereka berbicara tentang penguasa sektor, aku juga mendengar bahwa penguasa sektor mampu menciptakan dunia lain. Hong menggelengkan kepalanya, ngomong-ngomong, itu masih terlalu jauh dari tempat kita berada, ayo masuk ke pertempuran. Benar, pertempuran. Hong dan Dewa Petir pun memulai hari-hari mereka di dalam medan pembantaian. Di sini, banyak orang kuat dan berkuasa di jagat raya sering mengunjungi tempat itu. Jika mereka bertemu musuh di dunia nyata, mereka benar-benar dapat memasuki medan pembantaian dan membuat musuh yang mirip dengan yang ada di dunia nyata dan memulai pertempuran. Tentu saja, pasti ada beberapa perbedaan antara alam semesta virtual dan kenyataan. Anda tidak mungkin bisa menyesuaikan musuh atau lawan agar 100% mirip dengan kenyataan, ketika Hong dan Dewa Petir mengalami kematian berkali-kali di dalam medan pembantaian, dan juga perasaan membunuh lawan berkali-kali. Setelah sekitar 8 jam perjalanan alam semesta, kapal alam semesta Luo Feng akhirnya tiba di bumi. Sisi timur Cina, di dalam area hutan belantara tertentu, seorang pria berpakaian seragam merah darah, mata berbinar karena marah berdiri di sana. Di belakangnya, berdiri 8 orang, yang terpendek sekitar 1,2 meter sementara yang tertinggi sekitar 4 meter. Ada pria dan wanita, salah satunya khususnya memiliki kepala singa, ya. Ini adalah budak bintang 8 level 9 yang dibeli Luo Feng. Karena keterbatasan waktu, Luo Feng tidak punya banyak pilihan. Oleh karena itu 8 budak ini memiliki perbedaan yang sangat besar dari kelompok pertama yang dibelinya. Kelompok pertama memiliki penampilan yang sangat mirip dengan manusia di bumi. Tanpa analisis yang cermat, orang bahkan tidak dapat mengetahuinya. Mulai sekarang, Anda tidak boleh berada lebih dari 100 meter dari saya, Luo Feng berkata menggunakan bahasa alam semesta. Baik, Tuan, apakah itu suara yang keras bergema, atau suara yang dalam dan bergema, atau suara yang bersih dan renyah, campuran yang rumit bergema? 8 budak bintang level 9 menjawab dengan hormat. Luo Feng tidak berekspresi. Ada api yang berkobar di matanya. Babata, masuki seluruh jaringan satelit planet ini, melalui sistem pengawasan negara-negara, cari jejak-jejak sampah dari keluarga Nuolan San. Luo Feng memberi perintah. Baik,